selamat datang di podcast kami yaitu Agriculture Season. Kali ini kita akan ngobrol dengan topik yang sangat menarik sekali, yaitu perdagangan elektronik atau e-commerce. Khususnya di sektor pertanian. Bagaimana sih produk-produk pertanian bisa dipasarkan lewat marketplace, e-commerce pangan, atau aplikasi agribisnis digital? Apa saja peluang dan tantangannya? Yuk kita bahas bersama. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh Kang Ahman. Halo guys. Oke, perdagangan elektronik ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari nih Kang. Mulai dari beli pakaian, beli gadget, beli makanan siap saji, sampai ke produk pertanian pun kini bisa dipesan secara online. Menurut data, nilai e-commerce Indonesia terus meningkat setiap tahun, dan sektor pertanian mulai ikut mengambil bagian seperti beras, sayur segar, buah-buahan, rempah, hingga hasil olahan pertanian kini bisa kita temukan di berbagai platform seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, Sayurbox, Tanihub, atau bahkan aplikasi lokal yang dibuat untuk petani. Kenapa tren ini bisa muncul? Salah satunya karena perubahan gaya hidup konsumen yang semakin digital, meningkatnya kebutuhan akan produk segar dengan kualitas terjamin, dan kemudahan distribusi lewat teknologi logistik nih. Nah, menurut Akang sendiri, apa saja poin besar yang ada di e-commerce pertanian ini? Ada 5 poin besar menurut saya. Yang pertama, ada akses pasar yang lebih luas. Petani atau pelaku usaha tani tidak lagi bergantung pada pasar tradisional. Dengan e-commerce, mereka bisa menjangkau konsumen di berbagai kota maupun di luar pulau. Lalu yang kedua, harga lebih kompetitif. Lewat platform digital, rantai distribusi bisa lebih singkat. Artinya, petani mendapatkan harga yang lebih adil, sementara konsumen mendapat produk segar dengan harga yang wajar. Lalu yang ketiga, transparansi dan data. Platform e-commerce biasanya dilengkapi dengan sistem pencatatan, mulai dari jumlah transaksi, preferensi konsumen, hingga tren permintaan musiman. Data ini sangat berguna untuk merencanakan produksi. Yang keempat, ada branding dan kepercayaan konsumen. Produk pertanian lokal bisa memiliki merek yang lebih kuat. Misalnya mangga harum manis dari Indramayu bisa dipasarkan langsung dengan identitas daerahnya. Yang terakhir, dukungan pemerintah dan startup. Banyak program pemerintah maupun startup agritech yang mendukung digitalisasi pertanian, termasuk pembiayaan, pendampingan, hingga logistik. Di setiap peluang pasti ada tantangannya nih Kang. Menurut Akang, apa saja hal yang perlu diperhatikan nih? Baik, saya jawab pertanyaan dari Kang Rehan. Yang harus diperhatikan yaitu ada produk dan kualitas daya tahan produk. Produk pertanian bersifat mudah rusak atau perishable. Apabila distribusi terlambat atau packaging tidak tepat, kualitas bisa menurun drastis. Lalu yang kedua, infrastruktur logistik. Tidak semua daerah memiliki akses logistik yang memadai, terutama untuk produk segar. Biaya pengiriman kadang lebih mahal daripada harga produk itu sendiri. Ketiga, ada literasi digital petani. Tidak semua petani terbiasa menggunakan aplikasi e-commerce. Banyak yang masih kesulitan mengelola akun, mengunggah produk, atau memahami sistem pembayaran digital. Yang keempat, persaingan harga di marketplace yang besar. Seringkali harga menjadi faktor utama. Produk pertanian lokal bisa kalah saing dengan produk impor atau pemasok besar yang punya modal kuat. Yang kelima, yaitu ada regulasi dan keamanan transaksi. Masalah keamanan data, pembayaran, hingga kepercayaan antar penjual dan pembeli masih menjadi isu. Oke, terus gimana cara mengatasinya nih Kang? Ada
berapa strategi yang bisa kita tempuh? Saya jawab ya, Kang Rehan ya. Ada 5 poin strategi dan cara, yaitu yang pertama peningkatan SDM petani lewat pelatihan digital, marketing, dan penggunaan aplikasi. Lalu yang kedua, ada inovasi kemasan agar produk tetap segar, misalnya dengan vacuum pack atau cold storage. Yang ketiga, dengan logistik khusus untuk produk pertanian segar. Yang keempat, penguatan komunitas atau koperasi petani supaya mereka bisa masuk ke e-commerce secara kolektif, bukan individu. Lalu yang kelima, pastinya kolaborasi dengan startup agritech yang menyediakan solusi end-to-end, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran. Oke. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa e-commerce pertanian itu menawarkan peluang yang sangat besar untuk membuka pasar baru, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat rantai pasok pangan. Namun, tantangan seperti logistik, literasi digital, dan daya saing juga harus diatasi dengan strategi yang tepat. Kedepannya, jika e-commerce ini bisa berkembang secara optimal, bukan tidak mungkin kalau Indonesia akan semakin kuat dalam ketahanan pangan, sekaligus bisa menjadi pemain besar di pasar global ini ya Kang. Ya. Oke, itu tadi obrolan kita tentang perdagangan elektronik, khususnya di bidang pertanian, tentang peluang dan tantangannya. Semoga bermanfaat, terutama buat teman-teman nih yang tertarik buat berbisnis di bidang pertanian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Mungkin itu saja, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.